Oke, shalom Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi. Wow, kita sudah ada di 23 Januari. Hampir sebulan Bapak Ibu Saudara, kita sudah memasuki tahun yang baru ini. Bagaimana? Happy? Semangat? Atau malah stres? Saya berharap tidak ada seorang pun dari antara kita yang baru di awal tahun ini udah stres, Bapak Ibu Saudara. Stres adalah hal yang sangat tidak boleh ada dalam kehidupan orang percaya. Kenapa? Karena kita mempunyai Bapa yang sanggup untuk memelihara, kita punya Bapa yang sanggup untuk menolong setiap kita anytime, any place, and anywhere. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, tidak sepatutnya kita menjadi anak Tuhan lalu kita stres. Tema ibadah kali ini adalah obat stres. Kalau ada, saya berharap bahwa saya tidak sedang mengkhotbahkan Bapak Ibu Saudara, tetapi biarlah ini menjadi bekal bagi kita untuk mengobati stres orang yang ada di sekitar kita. Karena kita adalah bukan orang-orang yang stres ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kita adalah orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kita mempunyai Tuhan yang setia, Tuhan yang teramat-amat sangat baik, bahkan terlalu baik bagi setiap kita. Haleluya. Nah, sebelum kita berbicara tentang stres ini Bapak Ibu Saudara, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa bagi setiap kami dari waktu ke waktu, sehingga Bapa, kami tidak perlu hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran yang pada akhirnya menjadikan kami stres. Engkau berjanji kepada kami bahwa Engkau akan selalu memberikan kelegaan bagi setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya kami yakin kami tidak akan pernah stres dalam hidup ini, karena kelegaan itu sumbernya ada pada-Mu Tuhan. Ketika kami datang kepadamu, Engkaulah tempat pengaduan kami, Engkaulah tempat curhat kami. Dan jangan biarkan kami mengadu, curhat kepada manusia yang pada akhirnya kebanyakan dari mereka justru mengecewakan kami. Tetapi biarlah setiap kali kami ingin curhat, setiap kali kami ingin mengadu, kami hanya datang kepadamu Tuhan. Sebab Engkau bukan hanya Tuhan yang setia mendengar, Engkau bukan cuma pendengar yang baik, tetapi Engkau juga adalah Tuhan yang bertindak. Dan ketika Engkau bertindak, tidak tanggung-tanggung, Engkau mengubah bahkan yang buruk pun menjadi kebaikan bagi setiap kami. Itu sebabnya kami tidak akan pernah stres. Karena kami punya Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu dan tidak ada perkara yang mustahil bagimu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke. Kita buka firman Tuhan terlebih dahulu ya Bapak Ibu Saudara. Matius 11. Matius 11 ayat 25 sampai ke 30. Judul dari perikop ini, Ajakan Juru Selamat. Ayat ke-25 dikatakan, pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini ajakan juru selamat kita.
Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bagaimana stres, Bapak Ibu Saudara? Bagaimana bisa stres kalau kita mempunyai Tuhan yang seperti ini? Saya ulang sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara, ajakan atau undangan dari Juru Selamat kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ada sebuah nasihat yang berkata begini Bapak Ibu Saudara, jika sedang stres, maka belailah kucing. Jika sedang mengalami stres, pandangilah ikan arwana atau ikan koi Anda. Jika sedang stres, dengarlah suara kicauan burung perkutut Anda. Kita mungkin sering mendengar nasihat-nasihat seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Kerap kali hewan-hewan kesayangan kita dianggap sebagai salah satu obat untuk mengatasi stres kita. Satu kali Bapak Ibu Saudara saya baca tentang Karen Allen. Dia adalah seorang peneliti dan guru besar Universitas New York di Buffalo. Dia meneliti kemungkinan apakah hewan kesayangan bisa menjadi obat stres. Dalam penelitiannya, Ellen menyimpulkan bahwa hewan kesayangan memang bisa menjadi salah satu obat stres. Mengapa bisa demikian? Ternyata hewan kesayangan menurunkan tingkat stres dengan menghadirkan non-judgmental companionship atau menemani tanpa menghakimi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, menurut studi terbarunya, dalam kondisi stres, mungkin, saya ngomongnya sampai kelibet-libet saking serunya nih Bapak Ibu Saudara ya. Karena, gimana ya, ini adalah sesuatu hal yang seharusnya menyedihkan. Tapi ini kenyataan. Karena sekali lagi menurut studi terbaru dari Ellen ini, dalam kondisi stres mungkin seseorang lebih baik bila bersama binatang kesayangannya daripada teman atau bahkan pasangannya. Menyedihkan bukan? Saat kita stres, sebenarnya yang paling kita butuhkan adalah orang yang mau mengerti dan memahami apa yang sedang kita rasakan. Namun yang terjadi, kerap kali bukan seperti apa yang kita harapkan. Saat kita stres, bukankah sering kali justru kita dicecar dengan berbagai macam pertanyaan? Meskipun maksudnya sebagai tanda simpati, untuk menolong. Tetapi jika kita diinterogasi begitu rupa, tentu saja kita akan menjadi tambah stres.
Satu-satunya alasan mengapa hewan kesayangan kita bisa menjadi obat stres, dikarenakan hewan tersebut menemani kita tanpa menghakimi kita. Dia menjadi pendengar yang baik. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, jika kita ingin menjadi obat stres bagi pasangan, bagi keluarga, bagi rekan kerja, atau bagi sahabat kita, cobalah untuk hadir, menemani, tanpa menghakiminya. Ingatlah bahwa di saat stres seperti itu, mereka hanya perlu meminjam telinga kita, bukan menyewa mulut kita. Ada kalanya kita tidak perlu berkata apa-apa. Ada kalanya kita hanya perlu memegang tangannya, memeluk pundaknya, dan itu sudah lebih daripada cukup. Mereka kadang-kala tidak perlu nasihat. Kadang-kala mereka hanya perlu didengar atau hanya ditemani saja. Sesederhana itu, bukan? Jadi nggak usah sok memberikan jawaban, jalan keluar, menurut saya, dan sebagainya. Just listen. Kalau hewan kesayangan kita saja bisa menjadi obat stres, bukankah seharusnya manusia harus bisa menjadi obat stres yang lebih berkhasiat lagi? Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, mengapa seseorang bisa menjadi stres? Apa yang menyebabkan seseorang mengalami stres? Jika kita membawa beban kita terus-menerus, lambat laun kita tidak akan pernah mampu untuk membawanya lagi. Setuju ya, Bapak Ibu Saudara? Demikian juga dalam hal beban hidup dan pikiran. Setiap orang tentu memiliki beban hidup. Masalah-masalah yang terjadi dalam pekerjaan, keluarga, kesehatan, dan ekonomi merupakan hal-hal yang esensial yang dapat menjadikan seseorang menanggung beban yang berat. Itu sebabnya ada begitu banyak orang yang merasa tidak kuat lagi, lalu depresi dan stres karena memikul beban-beban yang dirasa terlampau berat bagi dia. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ketika kita menanggung beban yang mungkin sebenarnya tidak terlalu berat, namun lama-lama kita akan merasa menjadi sangat memberatkan. Dan jika kita memikulnya terus-menerus dan tidak pernah sekalipun mencoba untuk meletakkannya, maka itu akan menjadi bencana bagi kita. Saya pernah membahas mengenai hal ini di dalam salah satu konten saya, yaitu gelas kuatir. Bapak Ibu sudah bisa mencari di dalam salah satu konten saya tentang gelas kekhawatiran, Bapak Ibu Saudara. Lama-lama semua beban itu yang ringan sekalipun akan menjadi terasa sangat memberatkan jika kita memikulnya terus-menerus dan tidak pernah sama sekalipun mencoba untuk meletakkannya, Bapak Ibu Saudara. Padahal Tuhan sudah memberikan kepada setiap kita sebuah tawaran supaya kita datang kepadanya.
marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bahkan ia juga berjanji untuk memikul kelemahan dan tanggung jawab atas setiap penyakit kita. Bapak Ibu Saudara, Matius 8 ayat 17 berkata, Dia menanggung penyakit kita. Hanya saja, pernahkah kita menanggapi anugerah Tuhan yang telah dinyatakan untuk kita hari ini? Ataukah kita terlalu sombong dan berpikir bahwa kita masih kuat untuk menanggung segala beban itu? Bapak Ibu Saudara, sadarilah, semakin lama kita memikul beban, lambat laun kita tidak akan mampu menanggungnya. Itu sebabnya beban hidup ini menjadi semakin berat karena kita tidak pernah mencoba untuk melepaskannya. Undangan Tuhan bagi setiap kita pada saat ini adalah jelas. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Jadikan Tuhan tempat pengaduan kita. Jadikan Tuhan tempat curhat kita. Sebab Dia adalah sauh bagi jiwa kita. Kalau bukan padamu, kemana ku bawa bebanku? Engkaulah keselamatanku, peristirahatan jiwaku. Kalau bukan darimu, dari mana pembelaanku? Engkaulah keselamatanku, naungan hatiku yang teduh. Tak ada alasan mengeluh selama kau berada di sampingku. Lidahku bersyukur padamu, Yesus, Engkaulah satu, sauh bagi jiwaku. Tak ada alasan mengeluh selama kau berada di sampingku. Lidahku bersyukur padamu, Yesus, Engkaulah satu, sauh bagi jiwaku. Bapak Ibu Saudara, kata-kata dalam pujian ini katakan, kalau bukan padamu, kemana dapat ku bawa bebanku? Bapak Ibu Saudara, hanya Dialah tempat pengaduan kita, tempat peristirahatan bagi jiwa kita. Dalam dunia jiwa kita begitu penat, menghadapi begitu banyak tantangan, tekanan. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan, mendekatlah lebih kepada Tuhan.
maka kita akan mengalami damai sejahteranya. Kita akan mendapatkan tempat bagi peristirahatan jiwa kita. Kalau bukan daripada Tuhan, dari mana datang pembelaan kita? Kalau bukan daripada Tuhan, dari mana datang pertolongan Tuhan? Itu sebabnya selama Tuhan ada bersama dengan kita, tidak ada alasan bagi kita untuk mengeluh. Tidak ada alasan bagi kita untuk menyerah kalah. Sebab Dia adalah naungan kita yang teguh. Dia adalah sauh bagi jiwa setiap kita. Kalau bukan padamu, kemana ku bawa bebanku? Engkaulah keselamatanku, peristirahatan jiwaku. Kalau bukan darimu, dari mana pembelaanku? Engkaulah keselamatanku, naungan hatiku yang teduh. Tak ada alasan mengeluh selama Kau selalu di sampingku. Lidahku bersyukur padamu, Yesus, Engkaulah satu, sauh bagi jiwaku. Tak ada alasan mengeluh selama Kau selalu di sampingku. Lidahku bersyukur padamu, Yesus, Engkaulah satu, sauh bagi jiwaku. Sauh bagi jiwaku, sauh bagi jiwaku. Hanya Engkaulah satu-satunya, sauh bagi jiwa kami, tempat peristirahatan, tempat perteduhan kami. Hanya Engkaulah tempat pengaduan, tempat kami mengadu, tempat kami berlindung. Tiada yang lain, hanya Engkaulah Tuhan yang kami andalkan, yang kami harapkan. Hanya Engkau Tuhan. Jangan pernah meletakkan pengharapan kita kepada yang lain, kepada dasar yang salah, kepada manusia yang berubah.
namun letakkan segala pengharapan kita hanya di dalam Tuhan, maka kita tidak akan pernah dikecewakan Tuhan. Ketika kita meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan, maka itu menjadi kekuatan, sumber keberanian bagi setiap kita untuk kita boleh menghadapi, melewati kondisi apapun dalam hidup kita. Dengan kebergantungan kita kepada Tuhan, itu tidak akan membuat kita menjadi takut, khawatir. Itu tidak akan pernah membuat kita menjadi stres dalam hidup ini, karena Dialah yang berperang gantikan kita. Tangan kanan yang perkasa akan turun menyelesaikan semuanya bagi setiap kita yang selalu berharap dan bersyukur kepadanya. Itu sebabnya andalkan Tuhan di atas dari segalanya. Letakkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan, sebab Dialah Tuhan yang dapat mengubah kenyataan yang ada. Haleluya, haleluya. Serahkan semua ketakutan dan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Serahkan semua beban hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan mengalami kelegaan yang daripadanya, yang tidak seperti dunia berikan bagi kita. Haleluya, haleluya. Tuhan pemimpin hidup kami. Ingatkan kepada setiap kami, sebenarnya dalam hidup ini bukan masalah. Persoalan sebesar apa yang ada di hadapan kami. Sadarkan kami, sesungguhnya dalam hidup ini bukan masalah beban seberat apapun yang tengah menekan hidup kami saat ini. Namun yang menjadi masalah dalam hidup ini adalah ada di tangan siapa hidup kami ini. Sebab bukankah Engkau sudah mengundang setiap kami dan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu untuk menyerahkan segala beban yang menghimpit hidup kami. Karena kami tahu ketika kami meletakkan semua beban kami di tangan-Mu, maka Engkau akan menyelesaikan segalanya sempurna. Di saat kami sedang berada dalam situasi yang sulit, untuk dapat dimengerti, bantu kami untuk mempercayai-Mu tanpa syarat. Di saat kami sedang merasa tidak ada jalan yang terbuka di hadapan kami saat ini, bantu kami untuk tetap mempercayai-Mu tanpa syarat. Di saat kami sedang berada dalam kesesakan, tekanan dan kesulitan hidup, bantu kami untuk tetap mempercayai-Mu tanpa syarat. Bahkan di saat kami sedang tidak mempunyai alasan untuk bisa percaya, oleh karena apa yang sedang terjadi, apa yang sedang kami alami, kami tidak akan pernah berhenti percaya. Karena kami ini percaya tidak akan pernah sekalipun Kau melupakan apalagi meninggalkan kami. Dan sementara kami menghadapi semuanya ini, Engkau tidak pernah berhenti bekerja, mengubah segala sesuatu menjadi kebaikan bagi setiap kami. Sebab hidup kami ini hanya karena percaya. Itu sebabnya bantu kami saat ini ya Tuhan, ketika saat kami menyerahkan beban kami kepadamu, kami tidak akan mengambilnya lagi daripadamu. Terima kasih Tuhan atas jaminan-Mu bahwa kami boleh tinggal dengan aman, penuh kelegaan ketika kami ada bersama-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang diundang oleh Tuhan untuk menerima segala kelegaan, damai sejahteranya. Sebab semua itu datangnya daripada Allah Bapa, di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, yang selalu menuntun kita di jalan kita, dan memberikan kebahagiaan bagi kita. Haleluya. Mari semua yang diberkati, sama-sama kita mau katakan, amin.